Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media baik di 1476 AM-nya maupun melalui saluran YouTube, Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah. Insyaallah ta'ala kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kembali tafsir surah Al-Baqarah yang menginjak kepada ayat yang ke-43, masih berkaitan tentang Bani Israel dan secara khusus adalah kaum Yahudi di sini. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka perkara berikut, yaitu Allah berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini perintah Allah kepada mereka itu dalam 3 perkara: menegakkan salat, menunaikan zakat, dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Makna, ya, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makna menegakkan salat artinya tegakkanlah salat itu dengan menunaikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, serta penyempurna dari salat tersebut. Ya, bagi mereka yang pernah mendalami tentang fikih salat, insyaallah tahu apa saja syarat salat tersebut, ya. Mulai dari dia menghadap kiblat, dia berdiri, ya, berdiri menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian bersih suci dari, ya, najis dan hadas, ya. Kemudian dia harus sudah mumayyiz, sudah baligh, dia muslim, ya, dia berakal dan seterusnya. Gitu. Kemudian ada rukun salat di situ, ya, ada takbiratul ihram. Ya, ini rukun salat. Kemudian ada surah Al-Fatihah, lalu kemudian gerakan ruku, gerakan i'tidal, ya, bangkit dari ruku, ya, gerakan sujud, gerakan duduk di antara 2 sujud, ya. Nah, ini termasuk gerakan-gerakan, ya, gerakan-gerakan yang menjadi rukun salat. Adapun baca dalam rukun salat itu diantara baca tasyahud akhir, itu termasuk bagian rukun salat, dan tadi juga sudah kita sebutkan surah Al-Fatihah, ya. Lalu kemudian ada kewajiban-kewajiban salat. Seperti kewajiban salat di sini adalah, ya, seseorang itu membaca doa ketika ruku, yaitu dengan subhanal bil azim. Kemudian
bacaan Sami Allahu liman hamidah. Ya. Kemudian bacaan Subhana rabbiyal a'la. Ya, bacaan duduk di antara dua sujud. Ya. Bacaan tasyahud awal, ini bagian dari kewajiban-kewajiban salat. Ya, ini bila kewajiban ditinggalkan, ya di sana ada sujud sahwi di situ. Kemudian adalah penyempurna salat. Itu yang kita kenal dengan ya sunnah-sunnahnya salat. Ya, mulai seseorang itu mengangkat kedua tangan, ya, kemudian membaca doa iftitah, ya, membaca surat-surat setelah Al-Fatihah, ya. Nah ini hampir tidak terlalu banyak kalau bagian dari penyempurna salat. Nah ini yang dimaksudkan dengan apa seorang itu menegakkan salat. Tentu ya ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan secara lahiriah ya, yaitu berupa ucapan yang didengar atau gerakan yang terlihat. Lebih jauh dari itu, tentulah menegakkan salat adalah ya perhatian pula kepada kekhusyuan salat. Karena Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Ini berkaitan tentu dengan amalan-amalan hati. Ya, keikhlasan jiwa, keikhlasan hati, ya, fokusnya hati, ya, untuk memperhatikan dirinya dalam salat, ya, hingga pikirnya tidak kemana-mana, kan seperti itu. Nah ini masuk dalam rangkaian bahwa seorang itu menegakkan sholatnya insya Allah dengan baik dan sempurna. Menegakkan sholat, ya, berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Bani Israel, ya, dan ketika ini datang perintah tegakkan sholat, maka perintah tersebut bisa sifatnya wajib. Ya, maksudnya pada sholat-sholat wajib bisa perintah untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah juga. Maka di situ ada sebuah definisi ya dalam mendefinisikan ahkamu taklifiyah ya, tentang hukum-hukum pembebanan syariat ya, antara wajib dan sunnah misalnya. Maka wajib dan sunnah ini pada kesamaannya adalah dia adalah ma amarallahu bihi, dua-duanya adalah perkara yang Allah perintahkan. Yang membuat perbedaannya pada kalimat berikutnya, ya, yaitu pada wajib, ya, itu ala hatmin, disebutnya dalam bentuk yang sangat-sangat tegas. Sedangkan sunnah perintah itu ala ghairi hatmin, ya, tidak setegas wajib. Jadi perintah wajib itu perintah yang sangat tegas. Ya, kalau sunnah diperintahkan tapi tidak setegas wajib. Makanya ada konsekuensinya. Kalau orang itu menjalankan yang wajib, dia diberikan penghargaan berupa pahala. Bila dia meninggalkannya, dia berdosa. Nah, sedangkan sunnah sesuatu yang ketika dia kerjakan, dia tetap mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah. Namun ketika dia tidak mampu mengerjakannya, dia tidak dihukumi dosa. Ya. Demikian juga pada definisi haram dan makruh. Dua-duanya larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bedanya kalau haram itu pelarangannya begitu kuat, begitu tegas. Sedangkan kalau makruh tidak. Sehingga konsekuensi bagi pelakunya ketika haram itu dikerjakan dia berdosa, kalau ditinggalkan dia justru mendapatkan penghargaan pahala. Sedangkan yang sunnah sedangkan yang makruh ketika dia kerjakan, ya, dia tidak berdosa. Nah, ketika dia ditinggalkan dia berpahala. Jadi kita lihat bagaimana antara makruh dan haram, sebagaimana wajib dan sunnah, itu ada kesamaan-kesamaan yang mendasar. Buktinya di situ pada wajib dan sunnah,
pada haram dan makruh, dua-duanya berlaku hukum, di situ ada dosa dan ada pahala. Dua-duanya berlaku hukum, ada dosa dan pahala. Apakah ketika kita bicara tentang sunnah, kita berbicara tentang makruh, di situ tidak ada hukum pahala dan dosa? Ya, tidak ada hukum pahala di situ. Jawabannya ada pahalanya. Ada nggak hukum dosa di situ? Ada dosanya. Cuman dia tidak berdosa gitu maksudnya. Jadi pahala dan tidak dosa. Ya, pahala dan tidak dosa. Ada lagi yang ya berpahala dan dosa ya. Ya, tentu wajib tadi. Jadi kalau ada dosa pahala kan kalau buat dua berarti variabel itu menjadi 4. Berpahala dosa. Gitu kan, tidak berpahala, tidak dosa. Berpahala, tidak dosa. Tidak berpahala, tidak dosa, kan begitu larinya. Nah itu berlaku nanti hukum di situ. Nah di sini kembali kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintahkan Bani Israel untuk salat. Maka salat yang dimaksud di sini baik salat yang hukumnya salat wajib maupun salat yang hukumnya salat sunnah. Ya. Jadi kalau perintahkan mereka tercakup kedua ya sholat tersebut. Wa atuz zakah, dan tegakkanlah zakat. Ya. Tunaikanlah zakat. Nah di sini mana tunaikan zakat? Karena lafaz atuz zakat ya itu sama dengan a'tu ya, a'tuz zakah. Itu dia pada dasarnya memiliki dua objek. Setelah zakat objek yang pertama, ada objek yang kedua yang tidak terlihat di sini, yaitu apa? Ahlaha. Sehingga diterjemahkan dengan lengkap, dan tunaikanlah zakat kepada ahlinya, kepada yang berhak menerimanya. Perintah tentang mengeluarkan zakat ini Allah perintahkan di dalam surah At-Taubah 103 yang sekaligus menjelaskan tentang apa di antara ya keutamaan berzakat. Di mana Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka itu sedekah. Allah menggunakan lafaz zakat dengan lafaz sedekah. Ya, ini menunjukkan bahwa zakat itu sedekah wajib. Sedekah yang sifatnya wajib. Apa manfaat bagi pelakunya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tutahhiruhum wa tuzakkihim." Yang mana sedekah yang berupa zakat ini itu dapat mensucikan hati-hati mereka. Kira-kira disucikan dari penyakit apa? Ya ketika seorang itu berzakat. Apa penyakit hatinya? Yaitu kebakhilan, kefakiran. Jadi kebakhilan, kekikiran. Jadi kikir, bakhil, pelit, kedekut dan semisalnya itu itu adalah penyakit hati yang harus diberikan terapi, pengobatan. Nah, pengobatannya dengan cara apa? Yaitu dengan bersedekah. Ketika sampai pada kondisi wajib, maka segera tunaikan. Kalaupun tidak sampai pada masa wajib, tetap berusaha untuk rajin bersedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga ya untuk orang bertakwa, dan salah satu sifat mereka adalah apa? Mereka yang senantiasa bersedekah baik ketika lapang maupun ketika sempit. Ya. Kalau kita bahasakan lapang itu dengan hartanya yang banyak, dia tetap bersedekah. Maupun ketika harta tidak banyak, yang belum sampai pada nisab zakat misalnya, dia tetap bersedekah. Ya.
Itu Allah sebutkan di antara dalam surat ya, Ali Imran ayat 134. Ya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ya. Kemudian kali firman Allah Subhanahu wa taala warka'u ma'ar-raki'in, dan ruku'lah kan bersama orang yang ruku'. Maksudnya salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Karena tidak dianggap seorang itu beribadah kalau ibadahnya hanya berupa ruku' doang gitu kan. Maka tidak dikatakan dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena yang Allah perintahkan di situ adalah apa? Salat maksudnya. Ruku bagian dari salat. Dan kita tidak didapati dalam syariat kita ibadah hanya berupa ruku. Tapi selalu dipaketkan bahwa ruku itu menjadi satu rangkaian dengan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan salat yang lain dari ya di dalam salat. Faedah dari ayat tersebut yang pertama, bahwasanya ya salat itu ya, wajib juga diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Tuh. Kita membayangkan hari ini kan banyak ya orang-orang di luar agama kita tidak sholat. Padahal perintah sholat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga perintahkan kepada apa? Kepada kaum-kaum sebelumnya. Pada ayat ini Allah memerintahkan pada kaum sebelumnya, di sini tentu adalah Bani Israel, itu berupa ruku. Di dalam surah Ali Imran ayat 43 Allah menjelaskan juga ada tambahan berupa gerakan sujud. Ya, Allah berfirman surah Ali Imran ini, ya Maryam, Allah memanggil Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbik, ya, taatlah kepada Rabbmu, wasjudi warka'i, ya, wasjudi warka'i ma'raki'in, sujud dan rukulah engkau bersama orang-orang yang ruku. Di situ. Jadi ini kepada siapa? Kepada Maryam, ibunya Nabi Isa, ya, nabinya Bani Israel. Perintahnya jelas ya, ruku dan sujud. Dan bukankah ruku dan sujud itu merupakan bagian dari gerakan salat? Jawabannya iya. Ini menunjukkan faedahnya bahwasanya salat itu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Ya. Cuman kalau saya misalnya ditanya itu salatnya rakaat maghrib sama enggak dengan kita 3 rakaat? Allahu a'lam bishawab, ya. Saya enggak tahu menjawabnya tentang seperti itu, tapi bahwa mereka salat iya. Dan kita mengetahui bahwasanya sholat 5 waktu itu, ya, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ketika Nabi Isra Mi'raj. Ya. Jadi kalau saya ditanya apakah mereka juga sholatnya 5 waktu? Allahu a'lam bishawab. Ya, tapi bahwa mereka sholat iya. Yang jelas bahwa sholat 5 waktu itu adalah jelas Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa jumlah rakaat mereka sholat? Allah a'lam bishawab. Tapi bahwa mereka sholat ini Allah perintahkan. Jadi kita dapati orang-orang soleh dari Bani Israel yang beriman kepada Nabi Isa atau beriman kepada Nabi Musa, pasti mereka melakukan sholat. Ruku dan sujud akan pasti mereka lakukan. Buktinya Allah perintahkan kepada Maryam di sini. Ruku dan sujud. Ya, ruku dan sujud. Demikian pula bahwasanya umat-umat sebelumnya juga mendapatkan perintah untuk menunaikan zakat. Ya. Karena di sana penunaian zakat itu menjadi barometer, ya, barometer seseorang itu lulus atau tidak dalam dia mengobati penyakit hatinya berupa kebakhilan yang sudah kita sebutkan tadi. Tabiat manusia secara umum begitu sangat cintanya kepada harta. Maka bila dia betul seorang hamba Allah, dia diuji apakah dia memilih Allah atau memilih hartanya.
Maka bila dia tetap mengeluarkan zakat sebagai bentuk pengujiannya, maka insya Allah dia lulus. Dan dalam ayat tadi, ya surat At-Taubah 103 tadi, Allah menyebut zakat itu dengan sedekah. Sedekah itu dekat dengan kata apa? As-sidqu. Artinya apa? Jujur. Maka orang yang bersedekah itu menunjukkan bahwa imannya jujur. Dia jujur dengan keimanannya, maka dia bersedekah. Apalagi bila hukumnya sedekah wajib berupa zakat tadi. Dari sinilah kita dapatkan, kita simpulkan bahwasanya bersedekah itu melatih jiwa kita untuk dermawan dan mengobati terapi penyakit hati berupa bakhil. Dan di situ ya sebagai perwujudan akan jujurnya iman kita bahwa kita lebih mencintai Allah karena Allah menyuruh kita membersihkan hati kita, maka kita memilih mendahulukan perintah Allah daripada kecintaan kita kepada harta kita. Manusia semua cinta harta. Tapi ketika dia manusia yang beriman, datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengikuti perintah Allah dan melawan kecintaan pada harta, maka orang beriman melakukan itu, memilih kecintaannya kepada Allah daripada kecintaan dirinya kepada hartanya tadi. Makanya dikatakan zakat itu adalah sedekah. Akar katanya dari sidq, yaitu jujur. Dia betul jujur dalam cintanya kepada Allah. Buktinya apa? Dia dahulukan perintah Allah daripada kecintaannya kepada hartanya tersebut. Faedah berikutnya. Di dalam Al-Quran ada perintah-perintah yang dihadirkan dengan lafaz umum seperti di sini wa'atuz zakah dan tunaikan zakat. Di situ kan ada objek yang tersimpan yaitu dan tunaikan zakat. Apa yang tersimpan itu kepada ahlinya. Dan di sini tidak diurai siapa saja ya orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan juga tidak diurai apa saja ya harta yang dizakatkan. Ada tidak rincian dan uraiannya? Jawabannya ada. Baik melalui ayat maupun melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang misalnya orang-orang yang berhak menerima zakat misal. Itu Allah jelaskan rinciannya, itu yang kita kenal dengan 8 asnaf. Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, di situ ada fakir, ada miskin, ada ibnu sabil gitu kan. Ada mereka yang berjihad fi jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang budak ingin memerdekakan dirinya. Ya. Dan ada beberapa lagi yang lain ya. Ya mu'allafatu qulubihim, orang yang ingin diikat hatinya, ya, dilembutkan hatinya, maka dia dikasih zakat supaya dia menerima Islam. Ya. Seperti itu. Begitu juga harta apa saja yang kemudian dikeluarkan zakatnya itu dirinci dalam banyak riwayat hadis. Ya, ada dinar, ada dirham, ada emas, ada perak di situ kan. Yang berkaitan dengan naqdiyah, yaitu uang. Dan berapa nisabnya juga tidak dijelaskan dalam ayat ini. Ya. Tidak dijelaskan. Begitu juga harta yang lain selain uang juga ya, ada emas dan perak di situ. Ya, ada hewan-hewan ternak di situ. Dan ternyata tidak semua hewan ternak dizakatkan. Yang dizakatkan itu hanya ada pada unta, sapi, dan domba atau kambing. Adapun ayam tidak ada zakatnya, walaupun ayamnya jumlahnya ya tonan kalau ditimbang gitu, ribuan. Ya. Begitu juga harta kita yang lain berupa rumah. Rumah tidak ada zakatnya. Mobil tidak ada zakatnya. Perdagangan. Urudut tijaroh. Ada zakatnya tidak? Ya, ulama memang ikhtilaf, tapi yang rajih ada zakatnya di situ. Tapi apakah yang kita zakatkan itu semua barang yang kita ada di toko itu dihitung zakatnya?
Ya, maka yang itu zakatnya adalah barang-barang yang bergeraknya. Kayak etalase itu kita tidak anggap itu sebagai barang perdagangan. Nah, isi etalasenya itu. Ya, misalnya di dalam etalasenya ada bala-bala misalnya kan. Itu. Ada gehu di situ. Nah, ternyata setelah hasil perdagangan dijual, ternyata per hari habisnya 1 ton misalnya. Ya, ada gitu jual bala-bala 1 ton habis. Ada merenya sakota jualan nanti. Orangnya 1 kota jualan bala-bala. Ternyata keuntungannya sampai dihitung setahun ya sampai dengan harga 85 gram emas. Nah, keluarkan zakatnya. Dirincinya perkara tersebut tidak dalam ayat tapi di ayat yang lain atau pada hadis Nabi SAW. Maka di situ kita lihat redaksi Al-Quran ada yang datang dalam bentuk global sifatnya dan kemudian dirinci pada ayat yang lain atau oleh hadis Nabi SAW. Faedah berikutnya adalah bolehnya kita mengungkapkan sesuatu yang utuh dengan mengambil bagian dari yang utuh tersebut. Di sini contohnya adalah salat. Kita menjelaskan tentang salat, lafaz salat kita ambil perintah salat itu dengan rapat bagiannya berupa gerakan apa? Gerakan ruku di sini. Allah menyuruh salat ya dengan lafaz ruku dan rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya apa? Maksudnya salatlah kamu bersama orang-orang yang salat di situ. Bila kemudian bagian dari gerakan itu merupakan apa? Merupakan bagian yang sangat mendasar dari keutuhannya. Ya, dalam ini sholat. Ya, ruku bagian yang sangat penting, sangat vital dari rangkaian gerakan sholat. Makanya orang yang sholat tanpa ruku maka sholatnya tidak sah. Orang yang sholat tanpa ruku maka sholatnya tidak sah. Faedah yang terakhir dari ayat tersebut adalah menjelaskan tentang wajibnya salat berjamaah. Ya, ayat ini dijadikan dalil. Contohnya adalah ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang wajibnya salat berjamaah. Walaupun mewajibkan salat berjamaah menggunakan dalil yang ini, ya, itu perlu dilihat, ya, karena mana bersama, ya, warka'u ma'roki'in dan rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku, ya, itu tidak mengharuskan bersama itu berarti apa? Dia harus melakukannya memang bersama-sama. Buktinya Allah perintahkan Maryam untuk tidak sholat bersama laki-laki yang sholat. Karena para wanita tidak ada kewajiban mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sehingga untuk menjelaskan kewajiban sholat berjamaah kurang tepat bila menggunakan ayat ini. Walaupun sebagian ulama ada yang mengambil ayat ini sebagai dalil. Cuman tentu dikuatkan lagi dengan dalil-dalil yang lain. Ya, alhamdulillah. Ternyata ya mendudukkan persoalan tentang wajibnya sholat berjamaah banyak dalil-dalil yang lain yang diambil oleh para ulama baik berupa ayat maupun hadis tentang wajibnya seorang laki-laki dewasa, muslim dewasa yang berakal itu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, maka wajib bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat 5 waktunya berjamaah di masjid, kecuali bila ada uzur, ya, kecuali bila ada uzur, mungkin karena dia sakit atau misalnya pada hari ini kita berada di masa-masa, ya, di masa corona yang barangkali ada beberapa situasi ya yang bisa membuat kita menjadi mudorot begitu kan. Ditambah lagi memang pemerintah membuat sebuah keputusan untuk masjid misalnya tidak dilaksanakan ya sholat ini dan sholat itu misalnya pada sholat wajib misalnya sholat Jumat misalnya atau
ya sholat-sholat yang mengumpulkan banyak orang misalnya gitu kan. Maka ini menjadi udzur syar'i yang bisa kita terima gitu kan, seperti itu, untuk kemudian kita tidak sholat berjamaah di masjid, tapi tetap melaksanakan sholat wajibnya di luar masjid, misalnya di rumah dan seterusnya. Inilah para jamaah sekalian pembahasan kita tentang ayat ya surah Al-Baqarah yang 43, dan saya kira sekajian saya cukupkan dulu sampai di situ ya. Barangkali kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi dari kajian Islam Ilmiah Pembahasan Tafsir Surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Umar Indra hafizahullahu ta'ala. Kami persilakan kepada antum para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz, silahkan. Bagi antum yang akan bertanya, silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637. Sekali lagi di nomor 022 86862637, atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 2271476. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, sekali lagi bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637, atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 2271476. Ustadz, tadi dikatakan bahwa sodakoh itu kan sebagai tanda kejujurannya, Ustadz ya. Itu apakah sodakoh tersebut bisa sebagai indikator juga, Ustadz, sejauh mana atau sedalam apa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, Ustadz, dengan mengeluarkan sodakoh itu gitu. Apakah suka ada yang sodakohnya besar sekali, ada juga yang sedikit gitu, Ustadz. Itu menentukan keimanan di status seperti itu, Ustaz. Iya. Bahwasanya bersedekah menunjukkan jujurnya iman, ya jelas kan. Kita sudah bahas tadi ya. Bahkan Nabi mengatakan as-sadaqatu burhan. Ya, dalam hadis Muslim Rasul berkata, sedekah itu adalah burhan, sebagai bukti nyata jujurnya iman seseorang. Itu sudah kita pahami bersama. Dan pada titik ini sajalah kita bisa menilai. Adapun bahwa besar kecilnya sedekah yang dikeluarkan menunjukkan tebal tipisnya iman, nah ini kita nggak tahu. Karena masalah hati itu hanya Allah yang tahu kan. Maka kita hanya mengukur bahwasanya apa yang terlihat bahwa dia bersedekah, insya Allah imannya jujur gitu. Ya, bahwa dia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun dia jujur nggak dalam hatinya, betul-betul dia bersedekah karena cinta Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini untuk kita yang menilai orang tersebut tidak bisa. Tapi kalau kita menilai diri kita sendiri, mungkin bisa bahwa saya ingin bersedekah sebab saya ingin menampakkan kejujuran iman saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini harus kita lakukan. Karena Allah perintahkan kita, kalau udah tahapan misalnya sedekahnya wajib ya berupa zakat, ya itu nggak punya pilihan kecuali dia harus melakukan itu. Bukti untuk membuktikan bahwa dia jujur dengan keimanannya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala pada perintahnya. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, baik, sambil menunggu pertanyaan yang hadir, Ustaz, satu lagi nih pertanyaan secara pribadi ini dari Ana, Ustaz. Ana melihat banyak sekali sekarang komunitas-komunitas yang komunitas hijrah atau komunitas-komunitas muslim gitu ya, pemuda-pemuda muslim yang mereka mengumpulkan sodako, mengumpulkan zakat juga gitu, zakat mal atau zakat fitrah juga ada. Nah, apakah komunitas-komunitas seperti ini itu boleh tidak, Ustadz,
menggunakan sebagian zakat tersebut untuk operasionalnya Ustaz. Dan ukurannya itu seberapa banyak sih Ustaz gitu? Iya. Baik, silakan Ustaz. Baik. Tentang sodako infak, ya infak sodako itu tadi kita sudah jelaskan, ada yang sifatnya sodako wajib, ada yang sifatnya sodako sunnah. Yang kita sering sebut istilah sodako sunnah ini artinya infak gitu kan, seperti itu. Ya, maka bagaimana penyalurannya pada dua jenis sedekah tersebut? Kalau sedekahnya wajib yang kita kenal dengan nama zakat, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kepada siapa harta itu diberikan. Tentu adalah 8 asnaf tadi yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang sudah kita bahas tadi. Bila kita sebagai pihak penyalur, maka ya kita berikan kepada yang berhak, kecuali kalau ya boleh nggak kita sebagai pihak yang berhak juga mengambil? Boleh, bila kita fungsinya sebagai amil zakat. Karena amil zakat itu berhak menerima zakat. Nah tentu bahwasanya amilin ini adalah mereka yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurus zakat. Dan yang saya pahami, memang pekerjaan mereka adalah ngurus itu tiap hari. Tidak ada kerjaan yang lain. Kalau di kita kan lebih cenderung kepada kepanitiaan. Kalau amilin itu adalah memang pekerjaannya ngurus zakat tiap hari. Karena kan tiap-tiap orang kan memulai zakatnya kan beda-beda tiap orang. Maka dia harus datang satu-satu di data. Misalnya ada 41 RT ya, 40 kakak. Kan didata hartanya, dia mulai punya harta berapa segala macam. Misalnya yang si A, yang satu RT itu ya. Itu dia setelah dilihat hartanya, oh dia baru dihitung zakatnya itu dimulai itu misalnya hari ini, si tetangganya mungkin hari yang lain. Jadi untuk satu RT aja tuh kan udah berkutat di situ. Belum lagi kalau misalnya petugas ini untuk satu RW gitu kan. Maka pekerjaan itu sangat banyak. Ya, apalagi kalau diluaskan menjadi satu kecamatan. Jadi kerjanya bisa tiap hari memang. Nah, orang yang seperti ini berhak menerima zakat. Tentu kata Nabi SAW, hati-hati dengan wa iyyaka wa anfas amwalihim. Ya, hati-hati kalian dengan harta-harta yang berharga yang kalian kumpulkan dari harta-harta kaum muslimin. Jangan sampai untuk diri sendiri itu dia pilih-pilih dulu, untuk yang lain dia kasih ibaratnya sesana gitu. Ini nggak boleh tentunya. Tapi bahwa amil zakat berhak menerima zakat, ya tentu dengan definisi tadi ya, itu yang saya pahami demikian. Adapun panitia, saya kira namanya juga panitia ya, itu mungkin ya orang-orang yang ingin membantu ya, seperti itu. Nah persoalannya adalah apakah dia sebagai amilin, Allahu a'lam bishawab, saya belum berani menetapkan statusnya. Tapi bahwa dia sebagai panitia, dia juga orang yang orang yang ternyata dia juga miskin misalnya, maka dia berhak menerima zakat sebagai panitia. Ya seperti artinya dia berhak untuk mendapatkan saluran zakat. Tentu berapa yang dia dapat ini kembali kepada kebijaksanaan dari yang ditetapkan oleh bersama tentunya. Adapun sedekah yang sifatnya tidak wajib, yang kita kenal dengan infak lepas gitu ya, boleh gak digunakan oleh panitia apalagi untuk operasional dan operasional dakwah misalnya? Jawabannya tentu boleh. Ya tentu boleh, karena sifatnya adalah infak. Ya, dan salah satu saluran infak adalah menggunakan harta tersebut untuk apa? Untuk dakwah. Boleh. Ya termasuk memberikan mukafa'ah, salary ya kepada petugas-petugas dakwah, itu boleh diambil dari ya infak-infak yang sifatnya tidak wajib di sini. Apalagi memang bila di antara panitia dakwah itu yang ada itu, yang digunakan untuk urusan dakwah itu memang ada orang-orang yang berstatus status berhak menerima zakat malah misalnya. Nah itu lebih pantas lagi ya, mereka mendapatkan itu untuk menopang dakwahnya. Ya dia posisinya orang yang berhak menerima zakat, kemudian dia menghabiskan seluruh aktivitas untuk dakwah lagi, maka ini diperbolehkan. Ya seperti itu. Allahu'alam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, melalui pesan singkat dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya ini. Bismillah, semoga Ustaz dan para pendengar diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz izin bertanya, bila kehusuan tidak 100% dari awal sholat sampai akhir sholat Ustaz, apa sholat kita harus diulang Ustaz? Silakan. Baik. Apakah orang yang tidak khusyuk secara total dari awal sampai akhir ini sholatnya diulang? Ya.
Allahu a'lam bishawab ya. Saya belum pernah sedikit yang saya pelajari dari pembahasan fikih tentang sholat. Saya belum menemukan pembahasan para ulama ya bahwa tidak khusyuk itu termasuk pembatal sholat. Ya, tidak khusyuk termasuk pembatal sholat itu saya belum pernah temukan ya. Saya belum pernah temukan. Yang ada kan pembatal sholat itu kalau buang angin ya. Seperti itu. Atau misalnya ya dia berniat memang membatalkan sholatnya ya. Buang air kecil, buang air besar dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Ya. Berhadas ya. Hadas kecil atau hadas besar gitu kan. Nah itu iya. Itu membatalkan sholat. Ya termasuk misalnya tidur yang nyenyak ya. Naumun amik ya. Itu tidur yang nyenyak itu membatalkan sholat. Seperti itu. Nah, adapun tidak khusyuk sholat, ini saya belum pernah temukan. Apatah lagi, apatah lagi, kita nggak tahu ya apakah betul orang itu tidak khusyuk sama sekali. Mungkin saja, tapi mungkin bisa saja dia ada khusyuknya mungkin hanya kecil persentasenya. Maka kita dapatkan lagi bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ada di antara umatnya ini yang mereka sholatnya itu mendapatkan pahala 1/10, 1/9 gitu kan, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5 dan seterusnya ya. Itu perbedaan itu di antara sebabnya kenapa nilainya kok berbeda-beda. Di antara sebabnya adalah di sisi kadar atau kualitas kekhusyuan sholatnya. Di antaranya seperti itu. Maka ya saya belum tahu ya apakah orang yang tidak khusyuk itu batal sholatnya. Sedikit yang saya pelajari dari pembahasan fikih tentang sholat, maka saya belum menemukan dalil ya atau pendapat para ulama bahwa tidak khusyuk itu membatalkan sholat ya. Allah a'lam bishawab. Ini pertanyaan selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir Ustaz karena kan waktu sudah tinggal beberapa menit lagi. Bismillah, izin bertanya, dikatakan pintu neraka terbuka oleh 3 golongan, salah satunya oleh orang yang mengajarkan Al-Quran karena tidak ikhlas. Lalu bagaimana niat ikhlas yang benar dalam mengajar Al-Quran serta contoh-contoh yang salah Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda tentang bahwasanya sebaik upah yang kalian ambil adalah upah mengajarkan Al-Quran. Ini aja sahih ya tentang masalah itu. Maka bila kita lihat bahwasanya hadis-hadis tersebut ya membolehkan seseorang ya di antara perkara di antara perkara yang merusak keikhlasan seseorang terhadap Al-Quran ya, mengajarkan Al-Quran, maka salah satunya adalah ketika dia menjadikan mengambil upahnya sebagai niat utamanya. Memang betul Nabi SAW mengatakan sebaik-baik upah yang kalian ambil adalah upah mengajarkan Al-Quran. Tapi bila itu dijadikan tujuan utamanya, maka ini merusak keikhlasan niat. Ya, apalagi sampai mentarif, misalnya saya ininya sekian, ya kalau enggak segitu kalau enggak dibayar saya enggak akan ngajar misalnya. Ya, ini dikhawatirkan bisa merusak keikhlasan. Ya. Adapun kemudian menetapkan sebuah harga, misalnya itu sebagai bentuk pendekatan untuk barangkali di sana membutuhkan sisi yang lain, maka sah-sah saja untuk ngambil upah dari mengajar Al-Quran Karim ya, seperti itu. Sebagaimana orang berdakwah, saya kalau berdakwah tarif saya sekian, kalau nggak segini saya nggak akan datang misalnya, nggak akan seperti itu. Ya, dia khawatirkan itu bisa merusak niat, ya bisa merusak niat. Maka solusinya adalah apa? Tetap kembalikan kepada niat asal kita untuk berdakwah, niat asal kita untuk bahasa sekarang membumikan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, menyebarkan mujizat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus menjadi niat utama. Jadi niat utama bukan mencari uang adalah tujuan utamanya. Ya, adapun kemudian niat utamanya itu sudah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian di situ ada keinginan gitu, ini nggak masalah, insya Allah Taala.
Sebagian seorang berhaji, tujuan utamanya untuk mendapatkan pahala dia berhaji, mendapatkan haji mabrur, pahala surga dari haji mabrur. Kemudian dia juga berniat kalau nanti saya ke sana, udah sampai sana saya akan membeli dagangan nanti dagang saya bawa ke Indonesia. Maka itu enggak masalah. Karena itu bukan menjadi tujuan utamanya berdagang. Tapi tujuan utamanya adalah haji. Demikian juga mengajarkan Al-Quran. Mengambil upah bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah apa? Meraih pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dari mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mungkin demikian ya yang bisa kita kaji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila yang keliru maka Allah Rasulnya berlepas diri dari apa yang keliru tersebut ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.